Belum lama ini pemirsa, publik khususnya warga kota Surabaya digemparkan dengan berita aksi penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan seorang anak anggota DPR RI terhadap kekasihnya. Yang menjadi sorotan adalah aksi penganiayaan tersebut bisa dikategorikan cukup sadis. Lantas apa motif yang melatar belakangi aksi penganiayaan tersebut? Berikut hasil penelusuran tim Realita untuk Anda. Di tempat hiburan karaoke inilah awal mula terjadinya penganiayaan maut yang menewaskan Dini Sera Afrianti, 29 tahun, di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur, Selasa 3 Oktober 2023 lalu. Pasangan kekasih ini awalnya cekcok di salah satu kamar karaoke. Setelah itu keduanya meninggalkan tempat dan menuju tempat parkir di basement mall. Disinilah penganiayaan kembali dilakukan Ronald pada Dini. Dini yang terjatuh bahkan sempat terlindas ban mobil Ronald dan terseret hingga 5 meter. Mirisnya, Ronald sempat merekam Dini yang tergeletak tak sadarkan diri dan menertawakannya. Bahkan ia juga mengaku tidak mengenal kekasihnya itu saat petugas keamanan berdatangan. Dini yang tidak berdaya itu kemudian dimasukkan Ronald ke bagasi mobil, lalu dibawa ke apartemen tempat tinggal mereka. Ronald semakin panik karena kondisi Dini memburuk dan tidak merespon, dan membawanya ke rumah sakit. Miris, Dini dinyatakan sudah meninggal dunia. Setelah kejadian itu, melalui fakta penyidikan dan barang bukti Polrestabes Surabaya, akhirnya menetapkan Gregorius Ronald Tanur menjadi tersangka. Anak dari anggota DPR RI ini terbukti menganiaya Dini. Dari hasil autopsi, terdapat luka di sekujur tubuh, di antaranya kepala, perut, dan lengan yang terlindas ban mobil tersangka. Polisi mengamankan barang bukti, di antaranya pakaian milik korban dan tersangka, ponsel, dan mobil milik tersangka yang digunakan melindas lengan korban dan membawa korban ke rumah sakit. Berdasarkan fakta yang ada, penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis perkara serta didukungnya alat bukti yang disimpulkan melalui mekanisme gelar perkara, bahwa ditemukan dugaan peristiwa tindak pidana, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. 10 Oktober 2023, Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan maut ini. Total sebanyak 41 adegan dijalani tersangka Ronald di tempat karaoke dan parkiran basement. Dari reka adegan ini terungkap jika penganiayaan bermula saat Ronald dan Dini bertengkar di dalam ruang karaoke. Saat menuju parkiran, Ronald sempat memukul kepala Dini menggunakan botol minuman keras dan menendang Dini hingga jatuh terduduk. Puncaknya, saat Dini yang duduk di lantai dan bersandar di pintu mobil, Ronald yang masuk ke mobil langsung menyalakan mesin dan menginjak pedal gas hingga Dini terlindas dan sempat terseret 5 meter. Berdasarkan fakta baru dari rekonstruksi ini terungkap adanya cekcok tersangka dan korban yang berujung penganiayaan. Dan ada unsur kesengajaan tersangka mengemudi saat korban bersandar di mobil yang berujung korban terlindas. Dari sebelumnya dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal, polisi menambah pasal primer yakni pasal 338 atau pembunuhan. Polisi juga menyatakan motif Ronald menganiaya kekasihnya lantaran sakit hati
karena sering cekcok. Dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Selama menjalin hubungan dengan Ronald Tanur, almarhum Dini atau korban diketahui kerap mendapatkan penganiayaan. Lantas apa yang membuat korban bertahan dalam sebuah hubungan yang bisa dikatakan tidak sehat? Dan kenapa sosok kekasih yang seharusnya menjadi pengasih justru menjadi sosok yang ringan tangan hingga berujung pada maut? Suasana duka masih dirasakan keluarga Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Kematian korban secara tragis membuat pihak keluarga syok. Mereka tidak menyangka jika anaknya menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Terlebih penganiayaan tersebut dilakukan kekasihnya sendiri. Sehari sebelum meninggal, korban sempat menghubungi pihak keluarga ingin pulang ke Sukabumi untuk menemui anaknya. Doa terus dipanjatkan keluarga untuk korban yang telah dimakamkan tidak jauh dari rumah duka. Keluarga juga bersyukur setelah polisi akhirnya menetapkan pasal pembunuhan pada Ronald Tanur. Keluarga berharap agar pembunuh Dini itu bisa mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya. Ya, bersyukur juga karena pasalnya diubah. Ya mudah-mudahan gak berubah lagi ya, tetap di pasal pembunuhan. Gak ada ubah-ubah ke penganiayaan lagi kayak kemarin gitu. Ya semoga pelaku dihukum setimpal kayak pasal pembunuhan itu. Seberat-beratnya gitu? Iya, seberat-beratnya gitu. Gak ada lagi perubahan gitu. Apalagi keringanan gitu ya. Pihak keluarga juga menegaskan tidak akan mengambil jalur damai. Ini setelah keluarga mengaku didatangi seseorang yang mengaku perwakilan keluarga tersangka untuk memberikan santunan, namun tidak boleh diketahui kuasa hukum. Tolak banget ya untuk secara pribadi atau sembunyi-sembunyi dari pengacara. Katanya sih dia bilang dia perantara aja. Perantara supaya menyampaikan gitu. Mau nggak terima keluarganya tersangka ke sini mau ngasih santunan. Nominalnya nggak bisa disebutin, katanya besar katanya gitu. Tapi jangan ada yang tahu, pengacara kita pun jangan ada yang tahu. Itu apa namanya gitu. Edward Tanur, ayah dari Gregorius Ronald Tanur, tersangka penganiayaan Dini Sera Afrianti hingga tewas, angkat bicara terkait kasus yang menimpa anaknya tersebut. Ia memohon maaf pada keluarga korban di Sukabumi. Ia mengaku kaget dan sedih anaknya bisa berbuat nekat lantaran kesehariannya tergolong anak yang penurut dengan orang tua. Edward Tanur berharap kasus anaknya diusut tuntas, tidak ada intervensi, dan semuanya transparan. Tapi si Ronald ini kan sudah dewasa, umurnya sudah 31 tahun. Jadi saya pikir apa yang dia lakukan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan di akhirat nanti. Tidak mungkin dia berbuat kesalahan hukum atau pelanggaran hukum, saya yang masuk penjara. Ini kan tidak mungkin. Tidak perlu lari dari kenyataan. Untuk apa? Sebagai seorang yang dewasa, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini yang saya didik untuk dia. Kasus pembunuhan kekasih yang melibatkan anak anggota DPR ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga kota Surabaya, Jawa Timur. Kecaman bermunculan lantaran perilaku dan tindak kekerasan yang berujung dengan kematian dinilai cukup sadis.
Psikolog Universitas Airlangga Surabaya, Dewi Retno Suminar menilai tidak adanya keseimbangan dalam menjalin hubungan karena perbedaan status sosial menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam berpacaran. Selain itu, tidak adanya kematangan emosi pada pelaku juga merupakan faktor dari tindakan pelaku dalam melakukan kekerasan. Pada pelaku tidak mengalami ketidakmatangan, belum memiliki kematangan secara emosi. Sedangkan reaksi-reaksi itu bisa aja dikomplain bahwa ini adalah bagian dari pengaruh alkohol atau apa. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya dari kasus ini, itu ya, secara subjek ini melihat backgroundnya, misalnya pelaku sebelumnya juga suka memberikan perlakuan tidak baik kepada korban, maka kita melihat bahwa sebenarnya ini ada bagian dari ketidakmatangan emosi yang seharusnya sudah dicapai di usia tersebut. Sementara pada sisi korban, menurut Dewi, rasa takut kehilangan dan budak cinta menjadi penyebab korban bertahan menjalin hubungan dengan pelaku meski kerap mendapat perlakuan kasar. Karena status sosialnya kan memang berbeda, status sosial dari si perempuan ini akan berbeda, sehingga takut kehilangan itu menjadi lebih tinggi. Secara psikologis takut kehilangannya menjadi lebih tinggi. Relasinya sudah kelihatan, relasi kuasanya kelihatan. Karena situasi ini yang satu lebih power, lebih berkuasa dibandingkan yang satunya. Nah, inilah yang harus dipelajari bahwa di dalam psikologi itu kita dalam relasi hubungan antar person itu dalam hubungan percintaan itu sebenarnya harusnya harus melihat kedua, harus melihat keseimbangan, tidak bisa satu lebih kuasa dibandingkan yang lainnya. Ditambahkan Dewi, kaum wanita seharusnya mengedepankan perilaku asertif atau ketegasan dalam menjalin suatu hubungan percintaan, seperti berani mengatakan tidak. Selain itu, tetap menggunakan logika di balik perasaan. Kasus ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran jika tindak kekerasan tidak dibenarkan dalam suatu hubungan apapun alasannya. Semoga tidak ada dini-dini lainnya yang harus menjadi korban di tangan orang terdekatnya. Hukuman berat juga harus diberikan pada pelaku tindak kekerasan pada wanita agar bisa menjadi efek jera dan tidak dicontoh orang lain. Tindak kekerasan tidak pernah dibenarkan terlebih dalam suatu hubungan karena hanya akan berakhir pada penyesalan atau bahkan kematian. Gunakan akal logika agar tidak terjerat cinta buta, baik itu hanya karena harta ataupun tahta. Karena cinta sejatinya selalu membawa bahagia dan bukanlah derita. Bersama-sama pemirsa, kita nantikan proses hukum yang akan dijalani Ronald Tanur, sang pembunuh kekasih. Tentu masyarakat atau khususnya keluarga almarhum Dini atau korban berharap pihak penegak hukum bisa menjunjung tinggi asas profesionalitas dan juga menjunjung tinggi asas keadilan. Saya Oke Risandi, tetap saksikan realita, drama di balik peristiwa.